Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bulan November pasti menang. Yang kita hormati dan muliakan orang tua kita, Bapak Haji Aswad Sulaiman. Orang-orang tua saya yang ada di depan, mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Bapak Ibu segenap tim gerbangku dan segenap undangan sekalian yang saya muliakan. Saya diberi kesempatan pertama untuk berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita menghadapi perhelatan pilkada bulan November yang akan datang. Sekarang sambutannya, Bapak Ibu tahu enggak, Bapak Ibu ini tim kampanye apa tim pemenangan? Masih ragu-ragu. Ada yang bilang tim tim kampanye itu adalah tim calon yang diambil dari partai pengusung. Itu tim kampanye. Di luar partai pengusung itu diambil dari elemen masyarakat. Boleh dari perempuan, boleh dari para sarjana, boleh dari para nelayan, boleh dari para petani, boleh dari PKK, boleh dari tukang gosip. Boleh jadi tim. Tukang mabuk boleh jadi tim. Namanya tim pemenangan. Bedanya kalau tim kampanye itu didaftar di KPU resmi. Tapi kalau tim pemenangan itu siluman, sebelum pemilu sampai selesai masih tetap sebagai tim pemenangan. Itu hebatnya Bapak Ibu. Ibu-ibu ini adalah tim pemenangan pasangan calon bupati Ruslan dan Risman. Sekarang sudah berani memproklamirkan diri sebagai tim pemenangannya Ruslan. Itu artinya nawaitunya sudah terpusat. Insya Allah ini tim yang selama-lamanya sampai pemilu. Kenapa saya bilang selama-lamanya? Karena tim itu ada tiga. Pertama ada namanya tim mawar. Tahu bunga mawar? Kenal? Bunga mawar itu selalu harum sampai mati. Yang kedua ada tim gerobak. Tahu gerobak? Didorong berjalan, tidak didorong berhenti. Ketiga ada tim kelelawar. Tahu kelelawar? Kalau musim mangga pergi di mangga. Datang musim durian rame sama durian. Giliran musim langsat semua kumpul sama langsat. Yang membuat calon itu kalah kalau timnya gerobak, apalagi kelelawar. Datang calon satu, oh saya belum pernah ada yang sentuh. Datang lagi yang lain, alhamdulillah baru ibu yang pertama injak rumah saya. Datang calon ketiga, syukur kasihan kalau kita tidak datang, saya tidak dapat apa-apa. Itu kelelawar. Saya berharap yang di hadapan saya ini semua adalah tim mawar. Sekali harum semerbak sampai mati. Siap? Itu namanya tim pemenangan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dan berbagi pengalaman. Dalam pemilu tidak ada yang hebat. Sehebat apapun bupati tidak akan mampu mempengaruhi semua orang. Betul? Sehebat apapun seorang kepala desa tidak akan mampu mempengaruhi semua orang di desanya. Makanya diperlukan tim. Karena ada orang saya tidak bisa pengaruhi, giliran ibu ini datang dia ikut. Ada orang ibu tidak bisa pengaruhi, tapi giliran bapak itu datang dia ikut. Yang celaka itu orang yang ikut-ikutan. Saya datang ikut, ibu datang ikut, ibu dan bapak juga datang ikut. Itu namanya pemilih ikut-ikutan. Hati-hati. Lebih celaka kalau timnya ikut-ikutan. Sama Ruslan dikukuhkan, datang calon lain ikut juga mengatur kursi. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah kita dikukuhkan, maka tugas besar kita ada tiga. Pertama, hubungi dulu tokoh masyarakat. Jadi di hadapan kita ada para tokoh masyarakat. Karena tokoh masyarakat itu kurang ngomongnya, tapi kuat pengaruhnya. Ada orang kuat ngomongnya, tidak ada pengaruhnya. Dia undang 100 orang yang datang 10. Itu namanya kuat ngomongnya, sedikit pengaruhnya. Tapi ada orang kurang ngomongnya, kuat pengaruhnya. Cari yang itu. Yang pertama, segera berkomunikasi. Tempo suage kontor mutuo.
mantan kepala desa, mantan kepala sekolah, mantan imam, semua mantan, termasuk kita punya mantan. Dulu waktu kita masih muda, masih jenaka, masih cantik, masih ganteng, pasti punya mantan. Hubungi. Yang lalu dia berlalu, sekarang bantu saya dulu. Gitu. Oh iya, nenek-nenek dengan anak muda suaranya sama satu. Itu yang pertama, tugas Bapak Ibu, hubungi dulu tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, seorang tim pemenangan harus mampu menjelaskan visi misi calon. Apa yang dijelaskan Pak Aswad tadi? Pembangunan Konawe Utara secara merata. Tidak boleh pembangunan itu sekelompok orang. Tidak boleh pembangunan itu bertumpu pada satu tempat, tapi dilakukan secara merata. Itu namanya gerakan membangun. Maka Bapak Ibu harus mampu jelaskan. Jangan sampai Bapak Ibu temukan masyarakat yang lebih cerdas lalu ditanya, itu gerakan membangun Konawe Utara itu apa? Untuk membahas itu, untuk itu. Kacau tuh jadinya. Jadi tugas yang kedua, pelajari dulu visi misinya Pak Ruslan sama Pak Risman. Yang ketiga, tugas Bapak Ibu, setiap hari harus menghubungi orang yang berbeda. Hari ini hubungi Ipar, besok kemenakan, besoknya lagi sepupu, besoknya lagi sepupu lagi. Jadi harus berbeda, itu namanya terukur. Jangan jadi tim pemenangan hanya main di Facebook. Facebook dia sibuk, tidak pernah dia kunjungi tetangganya. Giliran tetangganya sudah habis diambil orang, baru dia bergerak. Itu namanya tim yang terlambat. Maka tugas Bapak Ibu yang ketiga adalah berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan orang sekelilingnya. Tidak usah dulu urus yang jauh, yang di dekat dulu. Kadang orang hebat di luar, tapi hancur di dalam. Oh, kalau lihat cerita di kecamatan lain, di sana ada saya, ada sebagainya, tapi tetangganya habis diambil orang lain. Maka tugas Bapak Ibu, pertama dulu suami, kedua anak, lalu menantu, cucu, baru keliling. Itu namanya tim yang bakal menang. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini dalam pandangan calon bupati yang lain tidak bisa lagi diambil sebagai tim karena sudah timnya Ruslan. Maka apapun yang terjadi, Ruslan itu harus begitu. Kalau tidak menang, Bapak Ibu puasa 5 tahun. Paham? Maka tidak ada jalan lain. Tanggal pemilihan nanti pada bulan November, Ruslan Risman harus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruslan Risman. Sekali lagi Ruslan Risman.